Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwaraah dengan NIM 5041869 dari lokal 4B Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dari kelompok 1 sampai 13 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yosinomita SEME. Yang pertama, saya akan membahas tentang yang kelompok 1, yaitu dengan judul Laporan Keuangan dan Neraca. Di sini, laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan pada umumnya. Laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang meliputi yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan perubahan modal, yang ketiga yaitu neraca, yang keempat yaitu laporan arus kas. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pihak internal, yang kedua yaitu pihak eksternal. Adapun dalam pihak internal yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pihak manajemen, yang kedua yaitu pemilik perusahaan. Sedangkan dalam pihak eksternal yaitu terdiri dari empat. Yang pertama yaitu investor, yang kedua yaitu kreditor, yang ketiga yaitu pemerintah, yang keempat yaitu perusahaan. Yang berikutnya yaitu pengertian neraca. Neraca adalah laporan yang bersifat harta, utang atau kewajiban pada pihak lain, beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau periode tertentu. Adapun di dalam neraca yaitu terdiri dari dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelompok 2 yaitu tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis atau suatu perusahaan dalam periode tertentu. Adapun fungsi dan tujuan laba rugi yaitu yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua yaitu untuk menginformasikan mengenai kondisi suatu perusahaan tersebut. Adapun yang ketiga yaitu menjadi acuan perusahaan dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Adapun manfaat dari laporan laba rugi yaitu yang pertama adalah mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya. Yang kedua yaitu mengembangkan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki resiko, dan adapun yang keempat yaitu tolak ukur untuk perusahaan tersebut. Yang kelima menganalisis strategi perusahaan tersebut. Adapun elemen-elemen dalam laporan laba rugi itu ada 4. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu beban, yang ketiga yaitu keuntungan, sedangkan yang keempat berikutnya kelompok 3 yaitu tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Kepanjangan dari BEP yaitu break even point. Adapun yang dimaksud dengan analisis BEP atau break even point adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat minimum penjualan yang harus dilakukan untuk menutupi biaya. Komponen yang harus diperhatikan adalah dalam analisis BEP yaitu volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya indeks, biaya variabel, biaya tetap, serta laba dan rugi. Adapun hubungan volume, biaya, dan laba adalah analisis volume, biaya, dan laba adalah alat yang sangat berguna bagi manajer untuk menjalankan fungsinya. Alat ini membantu manajemen dalam memahami hubungan biaya, volume, dan laba perusahaan dengan memfokuskan 4 elemen berikut. Yang pertama yaitu harga produksi, yang kedua yaitu volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga yaitu tingkat biaya tetap, yang keempat yaitu bauran produk yang dijual. Adapun dalam analisis volume, biaya, dan laba itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu margin kontribusi, yang kedua yaitu rasio margin kontribusi, yang ketiga yaitu analisis titik impas,
Yang keempat yaitu analisis target laba, dan yang terakhir adalah margin of safety. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang shutdown point. Yang dimaksud dengan shutdown point adalah suatu titik di mana pada kondisi itu, jika proses yang dijalankan maka perusahaan tidak akan mendapatkan laba, tetapi juga tidak menimbulkan kerugian. Jika pabrik beroperasi pada kapasitas di bawah titik shutdown point, maka pabrik akan mendapatkan rugi. Adapun margin of safety yaitu untuk menentukan seberapa besar berkurangnya volume penjualan yang telah ditetapkan boleh turun agar perusahaan tidak rugi. Di sini dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok 4 yaitu analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah menurut James Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperbolehkan dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan tersebut. Hasil dari rasio keuangan ini digunakan untuk melihat kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah perusahaan tersebut mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam membayarkan sumber daya perusahaan secara efektif. Adapun dalam analisis keuangan utama yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rasio keuangan likuiditas, yang kedua yaitu rasio keuangan solvabilitas, yang ketiga yaitu rasio keuangan aktivitas, sedangkan yang keempat yaitu rasio keuangan profitabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok 5 yaitu tentang manajemen modal kerja. Adapun kalau perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan tersebut akibat tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja juga merupakan salah satu ukuran kinerja suatu manajemen atau perusahaan. Adapun analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber daya dan penggunaan dana suatu perusahaan tersebut. Di sini adapun sering disebut yaitu modal kerja kotor. Adapun yang dimaksud dengan modal kerja kotor adalah semua komponen yang ada aktivitas lancar secara total atau modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar. Adapun faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu yang pertama jenis perusahaan, yang kedua yaitu syarat kredit, yang ketiga yaitu waktu produksi, dan yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan. Adapun sumber modal kerja yang dapat digunakan yaitu hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat-surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, dana hibah, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok 6 yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Ini tidak jauh berbeda dengan kelompok 5. Adapun analisis kebutuhan modal kerja adalah analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber daya perusahaan dan penggunaan dana perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Adapun modal kerja dapat dibagikan menjadi dua, yaitu modal kerja bruto dan modal kerja neto. Adapun modal kerja bruto yaitu meliputi seluruh total aktiva lancar, sedangkan modal kerja neto yaitu merupakan selisih dari aktiva lancar atas hutang lancar. Selanjutnya yaitu kelompok 7 yaitu arti penting anggaran dan anggaran kas. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan tersebut untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Adapun arti lain anggaran adalah
rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu artinya secara singkat seperti itu. Adapun jenis-jenis anggaran dalam perusahaan yaitu yang pertama anggaran komprehensif, yang kedua yaitu anggaran parsial, yang ketiga yaitu anggaran operasional, dan keempat yaitu anggaran keuangan. Adapun pengertian anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan yang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Berikutnya yaitu kelompok 8 yaitu manajemen kas yang efisien. Kas di sini merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial suatu perusahaan. Berikutnya itu, adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bersih kas, yaitu yang pertama adalah perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua yaitu penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga yaitu adanya hubungan yang baik dengan bank. Yang keempat yaitu strategi dalam manajemen kas. Adapun model dalam manajemen kas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model persediaan. Yang kedua yaitu model Miller dan Orr. Berikutnya yaitu kelompok 9 yaitu tentang piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perubahan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang membayar pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Adapun jenis-jenis piutang yaitu yang pertama yaitu piutang usaha, yang kedua yaitu wesel tagih, dan yang ketiga yaitu piutang lainnya. Dalam pengelolaan piutang yang pertama itu ada standar kredit. Yang dimaksud dengan standar kredit adalah kualitas nominal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Adapun syarat-syarat kredit yang pertama yaitu sifat ekonomi produk, yang kedua yaitu kondisi penjual, yang ketiga yaitu kondisi pembeli, yang keempat yaitu periode kredit, yang kelima yaitu potongan tunai, sedangkan yang keenam yaitu tingkat bunga bebas risiko. Berikutnya kelompok 10 yaitu tentang risk atau risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak digunakan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko yang ada di perusahaan dibedakan menjadi 3. Adapun yang pertama yaitu risiko individual, yang kedua yaitu risiko perusahaan, dan yang ketiga yaitu risiko pasar. Berikutnya itu pengertian return atau pengembalian. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan industri dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Adapun hubungan karakteristik antara risk atau risiko dengan return atau pengembalian adalah yang pertama itu bersifat linear atau searah. Yang kedua yaitu semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga yaitu semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Berikutnya yaitu kelompok 11 tentang persediaan. Adapun pengertian dan arti penting persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Adapun jenis-jenis persediaan yaitu ada 3. Yang pertama itu bahan baku, yang kedua yaitu barang dalam proses, yang ketiga yaitu barang jadi. Adapun tujuan dari persediaan yang pertama itu penentuan jumlah produksi, yang kedua yaitu penentuan harga persediaan, yang ketiga yaitu sistem pencatatan persediaan, yang keempat yaitu kebijakan tentang kualitas persediaan.
Adapun fungsi dari persediaan, yang pertama yaitu fungsi decoupling, yang kedua yaitu fungsi economic size, yang keempat yaitu fungsi antisipasi. Berikutnya kelompok 12 yaitu persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dalam perusahaan tersebut. Adapun biaya-biaya dalam persediaan, yang pertama yaitu biaya penyimpanan, yang kedua yaitu biaya modal, yang ketiga yaitu biaya keusangan, yang keempat yaitu biaya perhitungan fisik, yang kelima yaitu biaya asuransi persediaan, yang keenam yaitu biaya kehabisan atau kekurangan bahan, yang ketujuh yaitu biaya penyiapan, yang kedelapan yaitu biaya pajak persediaan, sedangkan yang sembilan yaitu biaya pencurian dan perusakan, yang ke-10 yaitu biaya penanganan persediaan, dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu biaya pemesanan. Adapun di sini juga membahas tentang reorder point. Yang dimaksud dengan reorder point adalah titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang disimpan itu dapat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Berikutnya yaitu kelompok 13, yaitu pendanaan jangka pendek. Yang dimaksud dengan pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Adapun tipe-tipe pendanaan jangka pendek itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendanaan spontan, yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Di sini juga membahas tentang suku bunga efektif. Yang dimaksud dengan suku bunga efektif adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuvalen jika suku bunga menjemu adalah dibayarkan setiap tahun dalam tunggakan. Ini digunakan untuk membandingkan tingkat bunga antara pinjaman dengan periode bunga majemuk yang berbeda, seperti mingguan, bulanan, setengah tahun, atau tahunan. Suku bunga efektif terkadang berbeda dalam suatu hal penting dari persentase tahunan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.